Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman menderita asam lambung, hipertensi, TB, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada, semoga kalian cepat membaik, cepat pulih, diberi kesehatan, diberi kesenangan, dan diberi kebahagiaan seperti sedia kala. Kembali lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu, karena itu akan menjadikan motivasi untuk saya tetap semangat memberikan pengalaman-pengalaman kepada kalian semua bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video mengenai gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dari saya, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komen sudah sampai mana perubahan kalian, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Oke teman-teman, sekali lagi saya bukan ahli medis, bukan ahli herbal, juga bukan ahli psikiater. Tapi kali ini saya hanya memberikan pengalaman saya, berbagi pengalaman saya selama mengalami gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder, dan alhamdulillah saya sudah membaik teman-teman, sudah pulih dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini saya mau membahas atau memberikan judul memberikan judul agar semangat dan cepat bangkit dari gangguan asam lambung hipertensi psikosomatis disorder. Nah, maka dari itu jangan di skip-skip, tonton sampai selesai teman-teman. Bagaimana bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder semangat dan cepat bangkit teman-teman. Memang bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu banyak sekali yang dirasa teman-teman. Takut, cemas, was-was, khawatir, gundah gulana, sensasinya bahkan bisa dikatakan 1001 sensasi, seperti halnya les-lesan, piar-piaran, kepala keliengan, telinga berdenging, mata buram, terus asam lambung naik sampai ke kerongkongan, kerongkongan ganjel, ngos-ngosan, mudah lelah, mudah capek, sesak nafas, sulit untuk nafas, juga dada di bagian kiri sakit, di bagian kanan sakit, terus celekat-celekit begitu, terus keringat dingin, sama semutan, tremor, terus yang dirasakan kayak mau semaput, kayak mau begitu kan teman-teman. Saya sudah mengalami. Tapi perlu kalian ketahui bahwa sensasi itu dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman. Hanya pola pikir kita yang terlalu kemana-mana, pola pikir kita yang terlalu over, selalu mengait-ngaitkan yang diderita oleh penderita asam lambung hipertensi psikosomatis disorder dikaitkan dengan penyakit kronis, padahal itu tidak ada hubungannya teman-teman. Nyatanya saya sudah membaik, sudah pulih, sudah sembuh teman-teman, dengan waktu yang cepat. Alhamdulillah 1 bulan tanpa obat, tanpa herbal teman-teman. Saya ikhtiarnya, wasilahnya itu hanya menjaga 3P sama melakukan metode-metode. Dan saya harap semoga video ini bisa menemani kalian semua, bisa memotivasi kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua teman-teman. Maka jangan di skip-skip teman-teman. Terus, kenapa agar bisa mengalihkan pikiran kita dari kecemasan yang berlebih atau dikatakan panic attack? Caranya yaitu kalian harus menyibukkan diri
Dengan cara apa? Dengan cara melakukan aktivitas yang sekiranya kalian senangi, teman-teman. Seperti halnya hobi kalian, baik hobi mancing, hobi jalan-jalan sore, naik motor berkeliling kampung, keliling kampung, lakukan yang sekiranya menyenangkan. Terus jangan lupa lakukan metode-metodenya, teman-teman. Metode yang lain seperti halnya jalan-jalan pagi. Jangan mengurung diri di dalam kamar mulai dari subuh. Kalian harus bangkit mulai sekarang, keluar dari rumah, jalan-jalan pagi. 3 menit atau 45 menit, teman-teman. Untuk apa? Untuk mengembalikan hormon dopamin, hormon kebahagiaan, serta hormon serotonin, bisa mengontrol mood kita dan stres kita. Itu yang penting, teman-teman. Maka kenapa saya terinspirasi membuat tema atau judul yang berjudul agar semangat dan bangkit lebih cepat dari gangguan asam lambung gangguan sensitif psikosomatis disorder, karena saya kepengen kalian cepat membaik, teman-teman, cepat sembuh, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terus kenapa saya tetap memberikan motivasi, memberikan pengalaman saya ke kalian, karena saya mengalami, teman-teman, memang nggak enak waktu itu. Tapi kalau sudah melewati ternyata ya lucu begitu. Kenapa kok mentalnya sampai segitu melempemnya? Kenapa mentalnya sampai melempem sampai segitunya? Kenapa kok rasa takutnya sampai segitunya? Pengalaman saya, teman-teman, waktu itu memang dengar ambulan takut, dengar burung takut, mau keluar rumah takut, di kesepian takut, di keramaian pun takut, dengar orang sakit takut, dengar orang meninggal pun takut, teman-teman. Ternyata itu di mental kita, teman-teman. Nah, bagaimana solusinya agar bisa tidak terpenjara di ketakutan dan kecemasan, was-was, kekhawatiran, dan gundah gulana, teman-teman? Yaitu kalian setelah melakukan aktivitas pagi seperti jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, teman-teman. Nah, setelah berjemur, kalian lakukanlah silaturahmi, main ke rumah tetangga, bersosial, atau berinteraksi. Tapi itu takut, mau keluar rumah takut. Lah, maka dari situ semangat dan bangkit mulai saat ini. Apa yang kalian takuti itu dipaksa. Kita coba berlatih step by step, secara bertahap. Itu, teman-teman. Nah, ketika kalian main ke rumah tetangga, berinteraksi, bersosial, nanti kita nggak terlalu merasa gundah gulana, meratapi, merenungi, mengencarakan pikiran kita ke dalam sensasi yang kita rasakan. Itu, teman-teman. Dengan cara apa? Ya berinteraksi lah. Terus hindarilah tidur siang terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, pengalaman saya, teman-teman, kalau tidur terlalu lama, itu nanti apa? Tidur malamnya susah. Ketika susah, pikirannya ngaco nih. Pikirannya jangan-jangan nggak bangun lagi. Nanti kalau mati gimana kan? Itu pengalaman saya. Pasti kalian juga seperti itu. Lah, maka dari itu, kurangilah tidur siang yang terlalu lama. Kalau qailulah itu kan sunnah Nabi. Ya, qailulah tidur sebentar, 1 jam lah. Untuk apa? Menetralkan badan kita di siang hari. Nah, terus di malam hari ya jangan begadang. Nah, bagaimana menghindari begadang? Kalau kalian belum sehat, yaitu ya dengan cara apa? Hindari tidur siang terlalu lama. Terus di siang hari melakukan aktivitas yang menyenangkan saja, teman-teman. Yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan sekiranya itu menjadi hobi kalian. Kalau hobi, pastinya itu kan senang, teman-teman. Itu. Terus tapi rasanya, wah, horor sekali ketika sensasi itu muncul. Iya, memang, teman-teman, saya mengalami itu.
Tapi perlu kalian ketahui itu tidak berbahaya dan itu bisa sembuh teman-teman. Saya mau tanya, kalian mau cepat pulih, cepat membaik atau tidak? Kalau mau, ya ayo mulai sekarang lakukan aktivitas. Jangan mengurung diri di dalam rumah, apalagi di dalam kamar, terlalu banyak nonton video, terlalu banyak memegang HP teman-teman. Apalagi kalau sering mengurung diri, itu prosesnya nanti lama. Lah kalau kalian pengen prosesnya cepat, ya harus mulai sekarang, harus berani keluar rumah. Apa yang kalian takuti mulai sekarang tantang deh. Mulai sekarang tantang, bangkit, semangat, lakukan. Apa mau pingsan? Enggak teman-teman, itu enggak pingsan teman-teman, enggak pingsan. Saya greget ke kalian. Saya kepengen kalian cepat sembuh. Tantang, yang kalian takuti tantang. Lakukan aktivitas di luar rumah. Begitu. Terus, kalau kalian nggak mau cepat pulih, itu ya udah merenungi saja, nggak apa-apa sih itu. Tapi memang bisa sembuh teman-teman. Cuma perbedaannya kalau melakukan metode sama menjaga 3P itu cepat pulihnya. Kalau nggak melakukan itu ya akan pulih tapi waktunya agak lama. Maka banyak dari teman-teman kita yang berpengalaman sampai 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, bahkan yang ada yang 20 tahun teman-teman. Itu. Dan semua apa yang dirasakan oleh penderita asam lambung kerat anxiety psychosomatic disorder itu hanya satu teman-teman, di pola pikirnya. Di pola pikirnya saja. Kalau sudah bisa mengendalikan pola pikirnya, tidak pernah mengait-ngaitkan apa yang dirasakan, sensasi yang datang tidak pernah dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, penyakit berat, terus nanti akan membaik dengan sendirinya dan sensasi itu dikit demi sedikit itu akan berkurang teman-teman. Asal mau apa? Asal mau mengalihkan pola pikir kita tidak terlalu over. Terus ketika sudah bisa mengalihkan, jangan pernah mengingat-ingat lagi dengan sensasi. Atau jangan berpikir nanti jangan-jangan kambuh, jangan. Itu ke-trigger teman-teman. Jangan sampai ke-trigger lagi teman-teman. Harus apa? Harus bisa mengalihkan pola pikir kita. Tapi susah. Ya karena apa? Karena selalu diingat-ingat teman-teman. Mulai sekarang itu bodoh amat, harus bisa mengalihkan, bisa cuek. Itu teman-teman, mulai sekarang harus bisa bodoh amat, harus bisa cuek dengan sensasi yang datang. Anggaplah bahwa sensasinya itu hanya numpang lewat, saja, udah dinikmatin. Lakukan aktivitas, paling berapa menit nanti hilang teman-teman. Kita flashback deh teman-teman, coba kalian flashback bulan kemarin, nyatanya kalian ngalamin itu kan, sensasi itu. Bulan kemarinnya lagi ngalamin sensasinya itu kan. Nyatanya kalian sekarang bisa nonton video, bisa ya sampai sekarang sama masih hidup kan, masih bisa melihat video ini kan. Nah kesimpulannya teman-teman, alhasil bahwa sensasi apapun sensasinya bagi penderita asam lambung kerat anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya. Pikiran kita yang terlalu over. Memang penderita anxiety itu apa-apa dilebih-lebihkan. Sakit di bagian dada langsung mengaitkan penyakit kronis. Terus ngos-ngosan langsung dikaitkan dengan penyakit kronis jantung. Padahal itu nggak ada kaitannya teman-teman. Pola pikir kita, pola pikir kalian yang terlalu over, yang terlalu berlebihan, sehingga memicu sensasi ngos-ngosan, sensasi jantung berdebar. Coba kalau kalian pikirannya nggak over, mungkin sensasi ngos-ngosan, jantung berdebar, sesak nafas, susah nafas, itu mungkin nggak ada teman-teman. Kalau kalian bisa mengatur pola pikir kalian agar tidak ngaco, agar tidak kemana-mana. Itu
Jadi adanya sensasi itu ditimbulkan dari pola pikir kita. Pola pikir kita bagi penderita asam lambung kartan sensitif psikosomatik disorder itu kalian itu pikirannya itu gampang sekali, mudah sekali menguras energi. Karena setiap detiknya, setiap menitnya itu berpikir keras terus. Ya, kenapa? Ada 3P itu tujuannya menjaga pola makannya. Karena apa? Karena bagi penderita anxiety pikirannya itu nggak pernah berhenti berpikir keras teman-teman. Maka harus makan terus. Makanya diutamakan yang ada nutrisinya. Itu ketika makan ya stabil, terus pikirannya ya berlatih. Mulai sekarang jangan pernah berpikir yang negatif. Mulai sekarang harus berpikir yang positif-positif saja. Saya sudah mengalami teman-teman, dan alhamdulillah 1 bulan sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Kalian pasti bisa teman-teman. Kalian bisa. Orang saja saya yang kurus, orang yang nggak seperti kalian yang gemuk, yang banyak apa lemaknya begitu kan, maksudnya bukan banyak lemaknya, maksudnya yang kalian yang sehat saja badannya itu ya, maksudnya nggak kurus, itu pasti bisa sembuh. Orang saya saja yang kurus teman-teman itu bisa sembuh dengan cepat. Masa kalian nggak? Saya yakin kalian pasti cepat sembuh teman-teman. Mau semangat dan bangkit lebih cepat enggak teman-teman? Kalau pengen ya udah bangkit dan semangat mulai sekarang. Jangan pernah down lagi, jangan pernah memenjarakan pola pikirnya, jangan pernah merasakan gundah gulana. Mulai saat ini harus berlatih bodoh amat, mulai sekarang harus berlatih cuek dengan sensasi yang lewat. Terus perlakukan diri kalian seperti orang yang sehat. Berkata pada diri kita sendiri, saya baik-baik saja, saya nggak kenapa-napa kok. Saya nggak kenapa-napa, saya sehat. Begitu teman-teman. Terus ketika sensasi datang, kalian anggap bahwa sensasinya apapun sensasi bagi penderita asam lambung kartan sensitif psikosomatis disorder itu tidak berbahaya teman-teman, tidak berbahaya. Ya, yang penting tetap melakukan aktivitas yang positif. Jadi agar cepat bangkit, bangkit dengan lebih cepat, bangkit lebih cepat dan semangat dari gangguan asam lambung kartan sensitif psikosomatis disorder. Kalian lakukan metode-metodenya, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga teman-teman. Mulai sekarang kalian harus memperhatikan diri kalian sendiri, harus lebih sayang kepada diri kalian sendiri, harus cintailah diri kalian sendiri, dan utamakanlah diri kalian sendiri. Jangan pernah memikirkan yang lain-lain dulu. Terus lakukanlah apa yang kalian senangi, itu akan cepat menjadi mudah pemulihan, cepat penyembuhannya. Semoga video ini bisa menemani kalian semua, mengedukasi dan memotivasi kalian. Saya hanya membagi pengalaman saya sembuh dari gangguan asam lambung kartan sensitif psikosomatis disorder. Bila banyak salahnya dalam tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.